Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oka Oktaviani dari Prodi Tadris IPS kelas 4C. Di sini saya akan melaksanakan UAS mata kuliah megang 1. Hari ini saya akan menggunakan Inquiry Learning IPS pada SD dengan materi untuk kelas 4. Penjelasan lebih rinci, simak video saya berikut ini. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu di sini untuk memulai materi kita hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita ke materi atau sebelum kita belajar, ada baiknya kita untuk memulai pembelajaran dengan doa yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kemudian Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya masuk tanpa ada halangan dan rintangan untuk mengikuti pembelajaran kita. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, apa anak-anak tahu ini apa? Ya, mungkin dari gambar tersebut atau gambar tadi bisa kita lihat bahwa di sana ada peta Indonesia yang di atasnya terdapat 2 orang yang memakai pakaian yang berbeda-beda. Apakah dari kalian ada yang bisa menjelaskan atau sedikit mengeluarkan pendapat kita mengenai gambar yang tadi? Ya. Hari ini mengenai gambar yang kita lihat tadi, kita akan membahas keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai foto tadi juga. Di sana terdapat banyak pakaian yang berbeda-beda. Dari situ juga berbagai macam atau menjelaskan suku-suku yang ada di Indonesia secara tidak langsung. Mengenai pembelajaran kita hari ini jadi hari ini kita belajar mengenai berbagai macam atau banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Tujuan kita mempelajari ini adalah untuk agar kita mengetahui suku lain atau suku-suku yang ada di Indonesia. Juga melalui diskusi ini tujuannya untuk atau kita dapat memahami suku satu sama lain atau suku lain atau suku dari teman kita dengan baik dan benar, dan juga melalui pengamatan kita atau pengamatan kita sehari-hari, pengamatan sekeliling kita atau pengamatan sekitar, kita dapat menghubungkan tempat tinggal mencerminkan suatu suku bangsa atau suatu suku dari mereka. Pembelajaran kita hari ini sangat penting. Mengapa hal itu disebutkan penting? Karena Indonesia ini merupakan negara yang luas di mana kita tidak bisa menjelajahi di setiap titiknya atau setiap suku yang ada di Indonesia atau setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga untuk keterbatasan tersebut kita bisa memulai dengan mempelajari atau memahami suku-suku yang ada di Indonesia melalui pembelajaran ini. Dan mungkin juga saudari Bunga bisa menjelaskan atau sudah mengetahui sukunya apa? Oh ya, baiklah. Kembali lagi ke Tiara. Tiara bisa menjelaskan tempat tinggal Tiara di mana, seperti yang sebelumnya Ibu tanya, dan tetangganya bagaimana? Apakah memiliki kebiasaan atau memiliki banyak perbedaan dengan Tiara atau dari keluarga Tiara? Baiklah, terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya Ibu
persilahkan atau kalian untuk membaca terlebih dahulu, atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali atau ada yang ingin bertanya mengenai suku yang ada di Indonesia. Untuk itu sebelumnya Ibu mengizinkan kalian untuk terlebih dahulu membaca materi yang ada pada buku yang telah kalian punya. Baiklah, Ibu akan memberi waktu dalam waktu 5 menit, cukup bukan untuk sekedar membaca saja. Ibu rasa sudah cukup, waktunya sudah sampai 5 menit. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oh, baiklah. Di sana ada pertanyaan dan juga ada teman yang ingin bertanya. Sebenarnya ada berapa suku bangsa sih yang ada di Indonesia? Mengenai hal tersebut atau pertanyaan tadi, di sini Ibu akan membagi kelompok atau membagi kalian dalam beberapa kelompok sehingga kalian bisa mencari sendiri atau mencari tahu ada berbagai macam atau ada berapa banyak sih suku yang ada di Indonesia. Ibu kasih waktu berapa menit? Kalian mau yang berapa menit? 10 menit? Cukup? Ya. Baiklah, sudah 10 menit. Untuk yang menjelaskan ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia, Ibu mohon kepada kelompok Bunga terlebih dahulu untuk menjelaskan ke depan. Ya, terima kasih untuk Bunga dan teman-teman. Untuk suku yang ada di Indonesia, yang bisa kita ketahui ada 28 suku. Namun, kebanyakan kita mengetahui antaranya, yaitu yang pertama ada suku bangsa Jawa, suku bangsa Aceh, suku bangsa Dayak, juga ada suku bangsa Melayu, suku bangsa Sunda, dan yang lain-lain yang kalian tadi sebutkan sebanyak 28 suku. Untuk selanjutnya, kalian akan Ibu beri waktu lagi untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian sesama tadi atau antar kelompok, atau bisa juga untuk dipermudah berdua atau satu bangku. Di sini kalian akan menyimpulkan atau diskusi mengenai hal lain, yaitu mengenai mengapa sih setiap daerah memiliki suku bangsa yang berbeda atau memiliki suku yang berbeda dari daerah-daerah yang lain. Kalian bisa menjelaskan tersebut atau mencari hal tersebut dalam beberapa menit. Ibu kasih 10 menit? Oh, terlalu singkat. Baiklah, Ibu akan kasih dalam waktu 15 menit dan Ibu rasa itu cukup. Mungkin untuk yang pertama, karena waktunya sudah cukup 15 menit, kita akan memanggil Tiara terlebih dahulu dan temannya untuk menjelaskan ke depan mengapa setiap daerah memiliki suku yang berbeda, atau mengapa sih setiap daerah sukunya berbeda. Ya, baik, terima kasih. Adapun di sini Ibu akan memperjelas lagi. Setiap daerah memiliki suku yang berbeda dikarenakan yang pertama, karena agama. Di Indonesia terkenal dengan, atau kita mengetahui ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama agama Hindu, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama Islam, keempat agama Kristen, yang kelima agama Katolik, kemudian yang terakhir yaitu agama Konghucu. Di mana setiap agama ini, 6 agama ini memiliki kebiasaan yang berbeda, aturan yang berbeda, yang dimana akan mempengaruhi juga kebiasaan dari setiap masyarakat atau penganutnya. Kemudian yang kedua yaitu adat istiadat, di mana di sini setiap daerah akan mengalami penduduk yang berdatangan dan juga ada penduduk asli di sana. Nah, penduduk asli memiliki kebiasaan yang berbeda.
Begitu juga dengan pendatang. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda atau bahkan sangat jauh berbeda dengan penduduk asli yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan juga mempengaruhi seperti tingkat SD, SMP, SMA atau lulusan SD, SMP, SMA. Bahkan yang ada juga daerah atau mereka yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Ya, itulah penyebab mengapa sih di Indonesia atau di setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini dan apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa jadi bisa kita simpulkan bahwa keragaman suku yang ada di Indonesia ini disebabkan oleh 3 tadi telah kita sebutkan, yaitu yang pertama agama, yang kedua adat istiadat, dan yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Setiap orang, tetangga kita, atau bahkan lingkungan tempat kita tinggal, dimanapun kita bertempat tinggal, memiliki suku yang berbeda dengan kita sendiri. Dan hal tersebut bukanlah hal yang aneh yang bisa kita anggap aneh untuk mereka kerjakan karena tidak sama dengan kita atau hal yang mereka kerjakan berbeda dengan kita. Karena hal itu, kita harus dapat menerima dan tidak boleh menghina sesuatu yang berbeda dengan kita karena mereka memiliki kebiasaan mereka dan kita memiliki kebiasaan kita namun berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.